Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, warga netizen di mana saja kalian berada. Kita berjumpa kembali dalam program Injil yang Heran bersama dengan saya, Pendeta Sony Manoa. Haleluya. Hari ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Yang saya berikan tema hari ini adalah cara berdoa yang benar. Ada banyak orang berdoa tapi tidak mendapat sesuatu. Karena apa? Tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini kita melihat kebenaran firman Allah yang pastikan akan menjadi berkat untuk saudara dan saya. Semua orang pasti merindukan doanya didengar oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita lihat bersama-sama. Berdoa merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan umat Kristiani atau orang percaya. Doa ini merupakan satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Berdoa merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang Kristiani atau orang percaya. Karena berdoa merupakan nafas hidup. Kita bayangkan saja ketika orang sakit, dia mengalami sesak nafas, dia sudah setengah mati untuk hidup. Artinya dia sudah sulit untuk bernafas. Dan akhirnya kalau dia tidak memiliki nafas lagi, pasti dia mati. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari, warga netizen yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa sama saja dengan orang Kristen, sama saja dengan orang percaya, ketika dia tidak berdoa, sama saja dengan dia sudah kehilangan nafas, kehilangan hubungan, kehilangan fellowship dengan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita lihat, sebenarnya doa itu adalah persekutuan, adalah fellowship dengan Tuhan. Sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan juga rindu menyampaikan sesuatu untuk kita. Artinya doa itu ada dua komunikasi, ada dua arah. Kita naikkan doa kita kepada Tuhan, dan Tuhan juga rindu berbicara kepada saudara dan saya. Mari Bapak Ibu, warga netizen yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam program Injil yang Heran, kita akan melihat poin-poin penting yang ditulis dalam Alkitab. Bagaimana sikap orang berdoa, bagaimana cara orang berdoa agar doanya berkenan dan diterima oleh Tuhan. Bagian yang pertama, Alkitab jelas mengatakan, yaitu dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus mengajar kepada murid-murid, Yesus mengajarkan kepada kita sekalian untuk mengatakan bahwa Tuhan, dia tidak sekedar Tuhan, dia tidak sekedar Allah, dia tidak sekedar Raja di atas segala raja. Tapi Yesus berkata, panggil dia Bapa. Luar biasa, bukan? Sesuatu yang mengalami satu kedekatan kita dengan Bapa di surga. Ketika kita panggil Bapa, kita merasa satu kedekatan antara Bapa dan Anak. Saya berikan contoh, saudara.
Kalau di dunia ini anak saudara berkata, "Papa minta uang kah? Papa pinjam mobil kah?" Dan seterusnya. Kita sebagai orang tua pasti ketika mendengar kata papa, ibah, kita langsung ibah dan langsung bilang, "Silakan nak, ini duit, ini uang, ini kendaraan, silakan pakai," dan seterusnya. Firman Allah berkata di bagian lain, berkata begini, saudaraku, bahwa Bapa mana di dunia ini ketika minta roti dikasih batu, ketika minta ikan diberikan kalajengking. Tidak ada Bapa di dunia ini. Sejahat-jahatnya Bapa, orang tua pasti memberikan yang terbaik untuk anaknya. Apatah lagi Bapa di surga. Ketika saudara punya persoalan, tantangan, ujian, persoalan apapun, kemelut dalam rumah tangga, kemelut di kantor, di marketplace masing-masing, di sekolah, di kumpulan-kumpulan tertentu, ketika engkau ada punya masalah, engkau panggil kepada dia, "Bapa." Engkau tahu keberadaan kami. Bapa datang dan menyelesaikan semua ini. Saya percaya, saudaraku, ketika engkau panggil dia Bapa, hatinya langsung luluh. Dia siap. "Marilah kepadaku," kata firman Allah, "hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Luar biasa. Panggil dia Bapa. Ada satu kedekatan saudara dengan dia. Jadi saudara tidak perlu kaku lagi. Ketika engkau ada sesuatu, "Bapa, ini aku anakmu Bapa. Tolonglah aku Bapa. Aku dalam masalah. Keluarkan aku dari masalah ini Bapa." Luar biasa. Di saat itu kita akan melihat jawaban Tuhan. Jadi yang pertama ini saudara, kita tidak panggil Tuhan, Tuhan, Tuhan saja. Kita tidak panggil Yesus saja, tapi dikatakan panggil dia Bapa. Haleluya. Bagian yang kedua kita lihat di sini, bahwa bagaimana cara atau sikap doa yang benar, yaitu tidak berteleh-teleh. Di dalam Matius pasal 6 ayat 7, di sana dikatakan bahwa lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Haleluya. Saudara lihat, diajarkan oleh Tuhan Yesus, ketika engkau berdoa, jangan doainmu bertele-tele. Engkau berpikir dengan catatan panjang 1-2 HVS, atau engkau bikin masuk di dalam komputer sebanyak 1-2 giga. Engkau berpikir bahwa Tuhan pasti mendengar doamu ketika engkau menyampaikan. Tidak. Hanya singkat, tidak bertele-tele. Luar biasa. Ini yang Yesus ajarkan untuk saudara dan saya. Mari kita rubah konsep pemikiran kita soal berdoa. Sehingga ketika kita berdoa, kita tidak perlu mencari kata-kata yang hebat, kata-kata yang tinggi, tetapi dengan kata sederhana antara orang tua dan bapa, kita mau sampaikan keluh kesah kita, dan tidak bertele-tele, tetapi kita katakan sejujurnya apa yang kamu sampaikan kepada Tuhan lewat doamu. Luar biasa. Saya percaya warga netizen, Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun, ketika engkau
menyaksikan tayangan ini, pasti engkau mengerti benar kalau selama ini engkau berdoa bertele-tele. Hentikan itu dan berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Bukan berarti semakin lama kita berdoa, maka doa kita akan dikabulkan. Justru di dalam doamu, tunjukkanlah iman percaya dan berserah sepenuhnya kepada kehendak atau rencana Tuhan. Jadi bukan doa yang panjang semakin Tuhan dengar. Tidak. Tapi ketika engkau berdoa dengan imanmu, walaupun cuma pendek, tapi engkau berserah kepada Tuhan, disitulah Tuhan memberikan jawaban.